Selamat siang Bapak Ibu, kami dari Brikbar akan mempresentasikan bisnis yang sedang kami jalankan. Nah, sebelumnya, apa itu Brikbar? Brikbar merupakan lifestyle partner yang menawarkan kebutuhan sehari-hari untuk wanita yang memperhatikan mode dan laki-laki yang memahami gaya. Berusia 15 hingga 35 tahun, terutama mereka yang menyukai pakaian casual dan beraktivitas di luar ruangan. Produk kami meliputi sendal, ikat pinggang, tas jinjing, dan masih banyak lagi. Semua dirancang untuk menambah gaya dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Quickbar didirikan oleh 3 orang teman yang menjalani pendidikan di universitas yang sama, yang mengubah proyek menjadi usaha kreatif. Pertama kami yang dikembangkan bekerja sama dengan Peta Kota terinspirasi oleh produk teraris mereka. Bergabunglah dengan perjalanan kami untuk mendefinisikan kembali gaya dan kegunaan. Tim kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Gio Gazi, merupakan CEO dari Quickbar. Gio berpengalaman bekerja untuk merek lokal dan juga memiliki kepemimpinan yang baik dan jaringan yang baik juga, yang dapat membantu produksi, distribusi, dan beberapa poin penting lainnya. Gio bertanggung jawab membuat jadwal breakbar seperti jadwal rapat, jadwal produksi, dan jadwal promosi. Bertanggung jawab membuat strategi untuk mencapai visi breakbar dan bagaimana menjalankan misi breakbar. Selanjutnya adalah saya sendiri sebagai CMO yang memiliki pribadi yang kreatif, rajin, dan mengikuti tren terkini yang dapat membantu strategi pemasaran merek. Saya juga mempunyai jaringan yang luas di antara target pasar kami di Bandung. Saya memiliki tanggung jawab atas pemasaran produk Brickbar, membuat strategi pemasaran untuk mencapai target penjualan, menentukan platform promosi, dan membuat ide konten untuk media sosial. Selanjutnya ada Azahra sebagai CFO. Dia memiliki keterampilan pengelolaan uang yang baik dan latar belakangnya juga mendukung posisi tersebut. Azahra bertanggung jawab atas keuangan Brickbar secara keseluruhan termasuk membuat income statement, balance sheet, dan finance projection. Nah, selanjutnya ada problem. Remaja saat ini, khususnya remaja putri, semakin antusias berbelanja sehingga berkontribusi terhadap meningkatnya tren konsumsi industri fashion. Namun, tantangan besar muncul dari perlunya lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk berburu-buru barang-barang fashion. Pembeli sering berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari pakaian yang beragam, menuntut waktu dan tenaga. Upaya untuk menyederhanakan dan meningkatkan pengalaman berbelanja sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi demografi ini yang terus berkembang. Nah, untuk solusinya, Brickwear menyediakan beragam perlengkapan fashion sehari-hari untuk remaja dan dewasa. Produk debut kami merupakan sandal yang unik dan kami memiliki rencana menarik untuk memperkenalkan barang-barang dengan stok terbatas seperti tas jinjing, ikat pinggang, dan masih banyak lagi untuk di masa yang akan datang. Di Brickwear, kualitas adalah prioritas kami. Kami membuat produk kami menggunakan bahan terbaik dan harga kami disesuaikan dengan target pasar kami. Kami bertujuan untuk menjadi toko serba ada untuk semua kebutuhan fashion. Nah, untuk competitive advantage-nya itu, kami mempunyai keunggulan di harga yang masih masih terjangkau dengan desain yang sangat inovatif dan material yang kami gunakan. Karena moto kami tidak akan menjual barang yang tidak ingin kami pakai. Next. Nah, ini adalah metric competitive landscape-nya. Ada pesaing kami itu ada Rebel Project dan Tier Daily. Dia di tempat harga yang lebih tinggi dengan material yang cukup sama bagi kami. Itulah yang kenapa saya bilang Brickbar itu mempunyai keunggulan di harga yang masih terjangkau. Next. Nah, bisnis model kami dimulai dari founder komitmen seperti yang teman saya bilang, bahwa kita mulai dari mencari bahan material, lalu kita melakukan inovasi research and development-nya bersama-sama. Terus kita juga bekerja sama dengan UMKM-UMKM di daerah Bandung, Jakarta, dan Tangerang. Untuk strategic branding kita juga mempunyai marketing strategi yang disebutkan tadi kita sempat berkolaborasi dengan Peta Kota. Lalu untuk efficient distribution kita juga menggunakan pihak ketiga mitra-mitra seperti Shopee Express, JNE atau JNT. Kita pun juga selalu membaca review-review dan feedback dari customer kita untuk uh, kita kembangkan lagi produk-produk kita, apa yang kurang, apa yang baiknya. Dan untuk sustainable growth, kita dari penjualan kita akan buat produk produksi baru lagi
untuk mendapatkan revenue dari terus-menerus. Next. Menurut studi market size untuk women's apparel tuh masih sangat tinggi. Dilihat dari grafik bahwasanya dari semua apparel di hampir setengahnya sendiri itu untuk women's apparel, dan me- melihat prediksi pun akan terus tetap berkembang sering berjalannya waktu. Oleh karena itu memang kita fokusnya ke barang-barang wanita walaupun kita juga menjual barang-barang unisex. Next. Nah, untuk memasuki pasar yang eh, sudah banyak pesaingnya ini, kita melakukan terobosan dengan mulai berkolaborasi dengan brand-brand lokal yang udah established dulu sebelumnya. Seperti yang saya bilang, produk pertama kita Zero itu berkolaborasi dengan brand yang bernama Peta Kota. Kenapa kita ambil produk mereka yang Zero itu? Karena itu yang paling best sellernya. Oleh karena itu kita bisa mendapatkan exposure dari followers brand Peta Kota untuk untuk brand kita jadi lebih gampang dikenal. Next. Oke, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh saya di sini di bagian finansial, yaitu our group revenue growth counted in rupiah berdasarkan monthly revenue yang udah kita jalani selama 2 bulan. Di 2 bulan ini, we managed to obtain 5.500.000 rupiah in revenue. We also able to sold out all our first series item. Dilihat dari bulan November sampai Desembernya. Lalu nextnya ada di bagian financial projection funding for second series. Di sini kita membutuhkan 6 juta rupiah untuk profitnya yaitu 21% in 3 months after launching. Dan kita meyakinkan kalian untuk memprioritaskan 100% money back assurance di 6 bulan setelah launching. Nextnya. Di milestone-nya kita bagi jadi 4 quarter. Di quarter pertama yaitu ada launch sukses di mana ada sold out the Sera Sandal achieving 5.500.000 rupiah. Lalu ada initial expansion di mana introduce tote bag and belts to diversify the product line. Di second quarter-nya ada strategic collaboration yaitu forge partnership with local brands, boosting recognition and social media presence. Lalu ada event participation di mana engage in key bazaar dan increasing brand visibility and reach. Lalu di kuartal 3-nya kita ada consistent growth, yaitu maintain steady monthly revenue growth, showcasing sustained market demand. Masih di kuartal 3 ada R&D investment, di mana focus on innovation, diversifying design and materials. Lalu di kuartal 4-nya ada expand distribution, yaitu increase accessibility through efficient distribution method. Lalu ada brand recognition, di mana establish as a go-to choice for fashion essential within the target market. Di terakhirnya ada customer-centric approach, yaitu continue emphasis on quality and customer satisfaction for ongoing growth. Next-nya, kita ada the ask, yaitu yang mungkin frequently asked question setelah kita mendapatkan si investment ini, di mana kita bakal melakukan bakal mengutilize the investment ini ke expand product line, yaitu further diversify our offering beyond sandals, belt and tote bag to cater to evolving fashion trends and customer preference. Yang keduanya, ada marketing and branding, di mana scale our marketing effort, emphasizing collaboration, and even to booster brand recognition and market penetration. Di ketiganya, ada R&D and innovation, yaitu invest in ongoing research and development to continuously enhance product quality, design, and materials. Di yang keempat, kita ada distribution optimization, yaitu expand our distribution channels and logistics to reach a wider audience, while ensuring cost-effective and timely deliveries. Yang terakhir, ada team development, yaitu strengthen our team to sustain operational excellence, customer service, and sustain growth. Itu kelima dari the S untuk investment utilization-nya. Terus next-nya, ini visualisasi dari produk-produk kami. Dan yang tengah masih coming soon. Next-nya. Oke, mungkin sekian dari kami. Presentasinya kami cukupkan sampai sini. Terima kasih.